Baik, kita sekarang mau belajar soal membuat kerangka esai atau outline. Gitu ya. Membuat kerangka esai ini tahapnya setelah kita memperoleh ide pokok yang dirumuskan dalam pernyataan tesis itu, dan sebelum kita menulis esai. Nah, jembatannya itu ada di kerangka esai atau outline. Oke. Nah, apa itu outline atau kerangka esai? Kerangka esai itu rancangan esai yang berisi daftar informasi yang akan kamu taruh di dalam esai. Jadi ini kayak jembatan. Kamu udah dalam proses sebelumnya kalian sudah menajamkan gagasan, lalu menentukan atau merumuskan pernyataan tesis dalam satu kalimat. Lalu sebelum menulis esai, mulai mengetik esai, itu ada jembatannya. Jembatannya yaitu outline atau kerangka esai ini. Nah, perlunya apa? Ada jembatan seperti ini. Perlunya adalah kerangka ini bisa menjadi panduanmu, ya kan? Artinya dia menunjukkan apa yang pengen kamu sampaikan paragraf per paragraf. Jadi kamu akan tahu bahwa paragraf pembukamu akan ngomongin ABC. Paragraf keduamu yang berupa isi itu akan bilang DEF. Paragraf ketigamu yang lagi-lagi isi berisi argumen itu akan berisi data G, data H, dan dokumen I misalnya, dan seterusnya. Jadi dengan kerangka esai itu kamu akan persis tahu betul apa yang akan kamu taruh dalam esai, apa yang akan kamu tulis. Lalu dengan punya panduan seperti ini, esaimu akan menjadi lebih rapi dan lebih memiliki fokus yang jelas. Kamu tidak akan tergoda untuk memasukkan data, dokumen, atau narasumber yang mungkin tidak relevan. Sebenarnya tidak relevan. Menurutmu bagus, tapi sebetulnya tidak relevan dengan esaimu. Kalau itu penting dan kamu merasa perlu menuliskan, ya simpanlah untuk esaimu berikutnya. Nah, itu pentingnya panduan kerangka itu di situ. Karena kamu tahu dia tidak akan masuk di kerangka ini, ya tidak perlu kamu menuliskannya. Lalu yang terpenting menurut saya adalah kalau kamu punya outline, punya panduan, kamu tidak akan melewatkan poin-poin penting. Karena ada saringannya terlebih dahulu, yaitu di panduan itu. Artinya ketika menyusun panduan, kamu sudah tahu betul bahwa poin-poin yang akan masuk dalam paragraf itu seberapa banyak A, B, C, D, E. Kalau perlu sampai rinci, datanya data apa? DEF. D diperoleh dari mana, E dari siapa, F itu pernyataan siapa misalnya. Jadi kalau kamu sejak awal bisa serinci itu menyiapkan esai akademik, maka akan sedikit peluang bagimu untuk melewatkan hal yang penting dalam esaimu itu nanti. Lalu teman-teman bayangkanlah kerangka manusia ini, jadi struktur apa kerangka ini mau ngomong apa? Mau ngomong bahwa dia tidak terlihat gitu ya. Kerangka esai itu nggak terlihat. Ketika esaimu sudah jadi, sudah kamu tulis atau bahkan sudah kamu taruh di media atau kamu kirimkan kemana, kerangka ini nggak terlihat sama kayak rangka manusia ini, tulang belulang ini. Tapi dia penting dan krusial karena dia yang menopang wujud kita gitu loh. Kita bisa berdiri, bisa bergerak macam-macam, lompat sana sini itu karena ada kerangkanya ini. Di dalamnya itu ada struktur susunan yang rapih, yang memungkinkan tangan kita bergerak, mengayun, yang memungkinkan kaki kita untuk melangkah itu nggak kelihatan, tapi struktur di dalamnya itulah yang disebut dengan kerangka. Nah, outline itu juga seperti itu. Begitu kamu menulis esaimu, orang nggak akan melihat, nggak akan menandai bahwa struktur itu ada di sana. Ya udah jadi tulisan aja yang dibaca, yang mengalir, yang apa membuat pembacamu mengerti atau tergugah atau membuat mereka tertantang untuk berpendapat.
untuk mendebat bahkan esai akademikmu, untuk mengatakan tidak sepaham, ya nggak masalah. Nah, tapi lalu struktur outline itu seperti apa? Strukturnya bisa kamu mulai dengan pernyataan tesis yang sudah diperoleh dengan proses sebelumnya, proses menajamkan ide itu. Lalu dari situ kamu menunjukkan organisasi esaimu. Oke, pernyataan tesisnya diperoleh, lalu sekarang menunjukkan organisasi esai atau semacam struktur esai lah ya. Lalu gagasan yang pengen kamu sampaikan itu ditaruh di masing-masing paragraf itu. Nah, lalu seperti yang tadi sudah dibahas soal bagian-bagian esai atau yang sebelumnya dibahas, ya, yang paragraf terakhir ya soal kesimpulan. Jadi kamu pakai panduan yang anatomi esai itu. Judul, pembukaan, isi, penutup. Nah, strukturmu itu menopang anatomi itu. Artinya ada judul, ada pembukaan, ada isi, lalu ada penutup. Nah, dengan membuat kerangka esai, kamu akan menaruh pembukaan ini apa aja poinnya yang masuk ke pembukaan. Lalu paragraf pertama, poin apa aja yang masuk. Paragraf kedua, dan seterusnya. Ketiga, dan seterusnya. Lalu sebelum menulis esai ada proses pengumpulan data, dokumen, dan sebagainya. Lalu boleh jadi ada wawancara, ada tahap pemilahan data, ada sebelum menentukan topik tulisan, dan sebagainya. Artinya gini, artinya pengen ngomong bahwa kalau kamu menulis esai, itu praktis kamu sudah selesai sebelum aktivitas menulis gitu loh. Kamu sudah punya ide besarnya, pernyataan tesisnya, kamu sudah punya pernyataan tesisnya, ide besar, kamu sudah punya data, punya wawancara, syukur-syukur punya kutipan, narasumber, dokumen, dan sebagainya. Artinya kamu sudah melakukan proses itu sebelum mulai menulis gitu, sebelum mulai menghadapi laptop lalu mengetik. Nah, ini kerangka besarnya yang bisa teman-teman pakai gitu ya. Ada pembukaan, lalu gagasan utama pertama, gagasan utama kedua, gagasan utama ketiga, kesimpulan. Tiga gagasan itu untuk ngomong isi lah ya. Artinya apa? Artinya argumenmu. Jadi gagasan yang di paragraf 2, 3, 4 itu ya sebenarnya argumen-argumenmu. Argumen pertama, argumen kedua, argumen ketiga. Lalu bisa dikembangkan organisasi kerangka itu atau struktur kerangka itu bisa kamu kembangkan, misalnya paragraf 2, lalu ada sekian poin misalnya. Gagasannya utamanya apa di paragraf kedua, atau argumen utamamu apa, lalu kamu bikin poin A, B, C, D, atau AB, atau dan sebagainya. Nanti ada contoh yang bisa kalian lihat di IDE. Beberapa contoh kerangka esai yang dibuat oleh teman-teman kalian di semester-semester sebelumnya yang saya pikir bisa dijadikan contoh lah ya. Bisa kamu lihat, bisa kamu pakai untuk pembanding. Lalu bisa juga bergerak makin rinci lagi. Bisa ngomongin soal sumbernya dari mana, datanya dari mana, misalnya kamu cantumkan bukunya apa yang dibaca, lalu atau mungkin bahkan sampai rinci kutipannya apa yang ditaruh di situ misalnya. Ini contoh membuat outline misalnya. Misalnya esai soal penolakan terhadap energi nuklir, gitu kan. Kamu membuat esai yang menolak soal pemanfaatan energi nuklir. Nah, apakah ada orang lain yang berpendapat berbeda? Ya ada, pasti ada orang yang akan mendukung energi nuklir misalnya. Dan mereka boleh membuat esai mereka sendiri gitu. Boleh mencantumkan argumen-argumen mereka sendiri. Tapi karena kamu membuat esai tentang penolakan terhadap energi nuklir, ya tanggung jawabmu membuat atau mencantumkan argumen-argumen yang mendukungnya gitu. Misalnya paragraf pertama ya yaitu pernyataan tesisnya kan, nuklir adalah energi yang tidak cukup baik lah untuk hidup misalnya. Alasanmu apa? Argumenmu apa? Nah, lalu paragraf 2, 3, 4 atau paragraf isi itu dia berisi argumen-argumenmu. Misalnya kayak gini, argumen penulis di sini dijelaskan misalnya 1, sangat mahal. Oke, kenapa harus ditolak nuklir? Pertama, sangat mahal. Lalu paragraf 2 apa? Argumen kedua apa? Argumen kedua adalah ini material ini tidak aman.
kamu menunjukkan beberapa buktinya, beberapa datanya, beberapa dokumennya. Lalu yang keempat, argumennya apalagi untuk menolak atau berkata tidak pada nuklir, apalagi argumennya. Yang paragraf keempat, ternyata ada sekian banyak insiden kecelakaan terkait nuklir. Lalu kamu sebut 1, 2, 3 insiden tentang terkait nuklir. Nah, ketiga-tiganya ini akan memperkuat argumenmu tentang perlunya kita berkata tidak pada pemanfaatan nuklir sebagai energi nuklir. Lalu paragraf terakhir yang kelima ya penutup, ya kesimpulan. Artinya ya gagasan utamamu, pernyataan tesismu kamu bahasakan ulang, kamu parafrasekan. Lalu misalnya contoh yang kedua misalnya, ini yang saya bikin misalnya. Saya bikin ini untuk contoh. Jakarta sukses menerapkan ganjil genap. Lalu kamu tergoda untuk berpikir, Bandung bisa nggak ya melakukan sistem ganjil genap untuk mengatasi kemacetan. Lalu setelah melakukan riset, melakukan pencarian dokumen-dokumen awal, lalu melakukan brainstorming, akhirnya kamu sampai kepada pernyataan tesis atau ide besarmu atau gagasan pokokmu bahwa ternyata Bandung belum kayak Jakarta. Penerapan sistem ganjil genap yang pernah diwacanakan ya oleh sama wali kota itu, terutama di Pasteur waktu itu, di tol Pasteur, itu nggak efektif di Bandung. Kamu berpendapat seperti itu. Itu idemu, ide besarmu, gagasan utamamu. Lalu tanggung jawabmu ya mencari argumen-argumennya kan. Jadi kamu letakkan masing-masing argumen itu di paragraf isi. Oke. Jadi paragraf pertama itu berisi pernyataan tesismu. Lalu paragraf kedua dalam outline, dalam kerangka itu ya kamu taruh argumenmu. Kenapa kamu berpikir atau meyakini bahwa Bandung belum siap menerapkan ganjil genap? Apa argumenmu? Data apa yang mendukungmu? Ya kamu taruh di paragraf 2, 3, dan 4. Misalnya paragraf 2 adalah sistem transportasi publik di Bandung ini masih buruk. Lalu kamu rinci, yang buruk itu yang apa? Kamu rinci A, misalnya angkot belum menjangkau seluruh wilayah kota. Cakupannya baru 40%, katakanlah gitu, atau 60%. Lalu TMB Transmetro Bandung itu yang bus itu ternyata baru punya 3 jalur atau sekarang jadi 4 atau 5 jalur, itu pun belum mewakili semua karena hasil riset misalnya dibutuhkan 12 atau 13 jalur. Lalu angkot dan TMB belum terintegrasi, artinya orang turun di halte TMB belum tentu mendapatkan angkot yang pas karena pengaturannya itu belum terintegrasi. Lalu argumen keduamu adalah manajemen angkutan umum belum optimal. Lalu kamu jelaskan kenapa manajemennya belum optimal itu apa aja? A, B, C. Lalu argumen ketigamu, kenapa Bandung tidak akan efektif melakukan ganjil genap, itu adalah aturan dan sumber dayanya belum memadai. Karena belum ada aturannya, lalu sumber daya di Disub dan sebagainya juga terbatas. Aparat yang nanti berjaga-jaga di lapangan yang memastikan itu jalan ternyata belum memadai juga, dan sebagainya. Jadi itu 3 argumen yang harus kamu taruh dalam esaimu. Itu kenapa kamu taruh dalam kerangkanya, karena supaya kamu tidak luput mencantumkan salah satu argumen itu. Jadi kamu taruh di kerangka, di outline itu pentingnya seperti itu. Oke, kalau 3 itu ditaruh di outline berarti 3-3-nya harus kamu sebut, harus kamu tulis dalam esaimu. Lalu paragraf terakhir kesimpulan ya bersih memparafrasekan pernyataan tesis itu aja, dibahasakan ulang. Oke, jadi seperti itu ya cara merumuskan kerangka karangan atau outline, sebuah panduan yang akan membuat kalian lebih terarah untuk menulis esai, sehingga kamu tidak nyasar kemana-mana dan pada saat bersamaan kamu tidak akan kehilangan poin-poin penting yang sudah kamu siapkan, yang penting bagi pembacamu, yang relevan bagi gagasan utamamu. Kalau kamu taruh dalam outline, itu ketika menulis kamu akan
Ingat, kalaupun nggak ingat, kamu punya outline, kamu bisa balik lagi, bisa melihat lagi, mengecek lagi. Itu kenapa outline itu penting. Oke, selamat menulis outline, merancang, berlatih gitu ya.